Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama. Saya dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai menghitung validitas data menggunakan Excel dan aplikasi SPSS. Guna video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Statistik Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Ita Trias Nur Rotsubani, MPD. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi penghitungan validitas datanya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu validitas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatannya. Nah, jadi validitas atau uji validitas adalah berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini juga ada pendapat dari Sugiono. Beliau itu mengatakan validitas menunjukkan tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, yang mana bisa kita katakan valid atau tidaknya kita bisa menggunakan dasar pengambilan uji validitas, yang mana di sini kita melakukan pembandingan nilai R hitung dengan R tabel dengan kriteria yang pertama itu ada jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dinyatakan valid. Kriteria yang kedua mengatakan jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Kita juga bisa melihat nilai signifikansinya, yang mana kriteria yang pertamanya itu mengatakan jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 dikatakan valid. Kriteria yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Oke, baik teman-teman. Di sini saya mendapatkan tugas akhirnya itu dengan sampel nomor 23 ya. Kita langsung masuk saja ke tabulasi datanya. Nah, inilah bentuk tabulasinya, yang mana dengan responden sebanyak 23 siswa. Ini 23 siswa ya. Saya zoom sebentar. Nah, benar ya, 23 siswa. Dengan banyaknya pernyataan sebanyak 25 pernyataan atau 25 instrumen. Nah, sebelum kita mencari R hitung, kita itu melakukan penjumlahan dari setiap responden. Oke. Caranya gini. Saya zoom sebentar. Oke. Nah, kita memakai rumus sama dengan sum atau sum. Oke, kita ketik ini, kita geser, kita blok dari sini sampai ke ujung di sini ya. Oke, tutup kurung, kita enter saja, maka didapatkan hasil 100. Begitu pula ke bawahnya. Namun agar pekerjaan kita lebih cepat, bisa kita tarik saja ini, tarik ke bawah. Oke, nah ini sudah sesuai ya, sama kok, jangan ragu, aman-aman. Nah, berikutnya kita akan menghitungkan R tabel. Kita akan menghitung atau mencari R hitungnya, yang mana di sini kita memakai rumus Corel ya. Kita memakai rumus Corel. Nah, bila teman-teman bingung atau kesusahan, kita bisa memakai fitur yang ini. Nah, kita tekan saja. Untuk array satunya kita boleh blok dari sini sampai di sini. Nah, untuk array 2-nya kita blok kita blok yang penjumlahan ya. Yang penjumlahan kita blok. Oke.
lalu kita okekan saja. Nah, begitu pula yang berikutnya. Ini bisa kita tarik, namun kalau kita tarik nanti yang lainnya akan error. Contohnya seperti ini. Nah, agar dia tidak error, kita letakkan kursor kita di sini, kita tekan Fn plus F4. Nah, nanti akan muncul tanda dolar seperti ini. Begitu pula di sini ya. Kita tekan Fn F4. Bisa langsung kita enterkan saja. Enter. Hasilnya juga sama. Lalu kita tarik saja. Kita tarik sampai ujung. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan R hitungnya. Nah, sekarang untuk mengetahui R tabelnya, mungkin teman-teman bisa melihat di Google ya, karena sudah banyak juga. Di sini saya sudah menyiapkan R tabelnya. Bentar, saya buka R tabelnya. Nah, berikut R tabelnya. Yang mana untuk mencari R tabel itu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. DF ini derajat kebebasan sama dengan N dikurang 2. N ini adalah jumlah sampel kita. Jumlah sampel kita tadi ini ada 23 ya. 23 dikurang 2 berapa? 21. Jadi yang kita pakai adalah 21. Oke. Nah, di sini kita memakai taraf signifikansi 0,05 dengan uji dua arah, maka kita akan mendapatkan nilai R tabel kita sebesar 0,4132. Kita kopikan saja, lalu kita paste di sini, kita paste, kita tarik. Oke, kita tarik. Nah, sekarang teman-teman bisa menghitungnya ya, atau bisa membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, agar mempermudah pekerjaan kita pakaikan rumus lagi sama dengan if. Kita tekan, kita pakai lagi fitur yang ini agar lebih mudah. Oke, untuk logical testnya kita pakai R hitung. Ini kita blok yang di R hitungnya, kita ketikkan lebih besar, kita ketik lagi apa atau kita blok di R tabelnya. Nah, di value if true-nya kita ketikkan valid atau update v saja. Untuk di value if false kita ketikkan update d untuk menandakan tidak valid. Lalu kita ketikkan saja oke. Ini bisa kita tarik. Nah, jadi beginilah caranya menghitung atau mencari validitas dari data kita menggunakan aplikasi Excel. Di sini ternyata dari 25 pernyataan terdapat hanya satu pernyataan saja yang tidak valid. Yang mana satu pernyataan ini ternyata ialah pernyataan ketiga ya, pernyataan ketiga. Selanjutnya kita akan memakai aplikasi SPSS. Sebentar, saya buka terlebih dahulu aplikasinya. Oke, loading. Nah, di sini kita bisa ngeblok ininya ya, dari pernyataan 1 sampai jumlah. Sampai jumlah kita blok. Kita Ctrl C. Kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita paste saja di sini. Nah, terus seperti ini. Kita masuk ke variabel. Nah, kita ubah nama variabelnya menjadi X1 dan X seterusnya sampai X25. Dengan cara kita Ctrl F.
replace, kita ketikkan var 000. Dengan replace kita ketikkan object X, lalu kita ketikkan replace all. Setelah sudah, kita tekan close. Maka ini sudah berurutan dari X01 sampai X25. Nah, di sini karena tadi ini total, kita ganti namanya menjadi total X. Oke, sekarang sudah. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini nilainya 5.00, 4.0, nah ini bisa kita ubah. Kalau teman-teman bingung ya saya contohkan. Saya ubah desimalnya menjadi 0, maka di X01 ini akan berubah semuanya sama seperti di Excel tadi. Nah, berubah kan. Namun ini tidak ada perbedaan, tidak akan merubah nilainya, jadi sama saja. Oke, kita masuk ke fitur analyze, kita ke correlate bivariate. Ini ya, correlate bivariate, kita tekan saja. Nah, di sini kita Ctrl A, kita masukkan ke variabel. Oke, jika sudah, pastikan ini ada di person dan total karena kita menggunakan uji dua arah. Setelah sudah, kita tekan OK. Maka kita tunggu outputnya. Sebentar, saya besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat persen korelasi atau persen korelate. Di sini artinya ini adalah nilai R hitung. Oke, ini adalah nilai R hitung. Ini adalah nilai signifikansinya, dan N ini adalah jumlah dari sampel kita. Yang mana tadi itu sebanyak 23 siswa atau 23 orang ya. Bisa kita scroll ke kanan saja, kita lihat di total. Nah, bila sudah begini, kita bandingkan lagi ya. Jika teman-teman masih bingung atau ini, kita cari tadi nilai R tabel kita adalah 0,412 ya. Kita bandingkan dengan yang ini. Nih. 0.540 lebih besar atau lebih kecil daripada 0,432? Tentunya ini lebih besar daripada 0,4132 ya. Lalu kita lihat nilai signifikansinya. Yang ada ini kriterianya apabila dikatakan valid jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Di sini nilai signifikansinya aja sebesar 0,008, yang mana 0,008 ini lebih kecil 0,008 lebih kecil daripada 0,05, maka ini dinyatakan valid. Untuk pernyataan satu ini dinyatakan valid. Oke. Jadi begitulah teman-teman cara menghitung atau cara mencari nilai validitas data menggunakan aplikasi SPSS, aplikasi Excel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.